Ayo Mas Akbar. Sembari malam minggu kita membuka paradigma cakrawala, dinamika dunia romantika, dunia pendidikan sebagai referensi bagi kaum muda yang ingin melanjutkan studi S1 maupun studi S2-nya. Kita akan paparkan lebih detail akan hal itu. Dan di samping kanan saya ada Bang Dadedi Effendi akan memaparkan kisah pahit manis bahagianya di daerah istimewa Yogyakarta ataupun kisah romantikanya yang pernah dialami ataupun menempuh studi di Yogyakarta. Bang Ded, romantikanya di daerah Yogyakarta itu seperti apa? Dan sekarang kan posisinya kan di Lombok dan ada niatan ingin kembali ke Jogja. Lantas tendensinya ingin kembali ke Jogja itu apa yang menjadi entitas jati dirinya Jogja itu? Makanya Bang Dedit ingin kembali ke Jogja. Silakan dipaparkan Bang Dedit. Ya terima kasih Mas Alkawi ya. Saya kisah hidup saya di Jogja. Saya itu waktu S1 menemukan seorang wanita dulu dari Kalimantan Tengah. Tapi saya tidak sebut namanya lah. Iya. Privasi kan. Pasti orang tahu lah siapa dia kan. Saya lanjut kuliah S2 Mas Alkawi di UGM. Sebenarnya saya tidak ada niat S2 Mas Alkawi. Saya tidak ada niat balik ke Jogja. Tapi ada yang istimewa di Jogja saat itu adalah wanita Kalimantan gitu. Itu teman saya, ya teman-teman lah. Tapi teman yang dirindukan gitu. Nah itu motivasi saya balik ke Jogja gitu. Nah saya daftarlah kuliah di UGM lah, di Magister Kajian Pariwisata. Saya angkatan 2020 Mas Alkawi, saya kelas A. Yang menarik kuliah di Jogja, kita menemukan hal-hal baru gitu, yang unik gitu. Baik keramah tamahan masyarakatnya kan, lingkungan Jogja juga kota pelajar gitu. Saya lihat landscape mahasiswanya itu rata-rata mereka itu beda-beda daerah, beda-beda suku kan, seluruh Indonesia kumpul di Jogja kan. Nah kita melihat perbedaan itu menjadi ilmu pengetahuan juga gitu. Ternyata Indonesia ini beragam gitu, baik suku, baik ras kan. Jadinya bukan NTB aja yang ada di Jogja, tetapi seluruh Indonesia gitu. Dan juga yang menarik di Jogja itu kita mencari literasi ilmu pengetahuan itu banyak kan di masyarakat Jogja gitu, bukan di kampus aja gitu, bukan di UGM aja. Tapi yang menarik di Jogja itu kita dekat sama masyarakat lokal. Contoh kita diskusi sama masyarakat Jogja gitu, di daerah Bantul, di daerah Sleman kan, di dekat-dekat kampus lah. Itu tempat kita belajar juga, diskusi. Di sana rata-rata masyarakatnya aktif Mas Alkawi, baik pedagang, baik semua itu aktif semua. Nah, karena daerah pelajar juga gitu. Jadinya itu yang buat kita rindu di Jogja. Dan pariwisatanya juga gitu yang menarik. Bagaimana pengelolaan pariwisata di sana? Kemandirian, mereka tidak pakai investor gitu. Itu yang bagus di Jogja itu. Mereka Jogja ini adalah tempat studi emang. Mereka itu mengajarkan kita cinta sama tanah air gitu, kemandirian, kedaulatan negara kan. Nah itu menjadi esensitas yang estetik gitu bagi saya yang menempuh kuliah di Jogja gitu. Dan juga Jogja ini budayanya juga banyak gitu. Dari
budaya masyarakat ramah tamah gitu, gotong royong kan. Budaya jati diri masih kental di Jogja gitu. Itu yang menarik Mas Alkawi. Apalagi mau ditanyain Mas Alkawi? Itu kan secara kultural ataupun karakteristik masyarakat Jogjanya Bang Ded. Yang ingin Adinda gali atau perdalam lagi, Jogja itu kan katanya kota pelajar. Iya. Dinamikanya ataupun stand untuk membaca ataupun stand literasinya itu tetap diadakan setiap minggu atau setiap bulan, atau ada seminar khususnya? Iya, kalau di kota pelajar Mas Alkawi banyak tempat ruang-ruang diskusi gitu. Contoh di kafe tongkrongan kan, di perpustakaan gitu, baik di kampus. Perpustakaan itu juga ada di masyarakat gitu. Di sana bahan kita literasi, bukan belajar di buku aja, tapi literasi itu di masyarakat lokal gitu, masyarakat Jogja juga. Karena ilmu tersembunyi itu ada di masyarakat sebenarnya Mas Alkawi. Di Jogja itu mereka itu rata-rata orang cerdas di sana, masyarakat lokalnya gitu. Itu menjadi bahan referensi kita untuk jadi perpustakaan juga gitu. Bukan di tempat bukan perpustakaan aja sebenarnya. Banyak sih wadah-wadah di Jogja itu. Tempat ini taman pintar kan. Banyak ruang-ruang untuk belajar kalau menggali literasi gitu. Ada program seminar juga, sering juga sih seminar apa kan. Nah, itu ya ruang-ruang untuk belajar banyak di Jogja gitu. Ada forum kalau kami itu di Jogja itu IKPM juga kan, Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelajar Yogyakarta asal Lombok Tengah gitu kan. Nah, kita diskusi dah sesama mahasiswa dari luar kan. Nah, mungkin sesama IKPM daerah kita sharing tentang bagaimana masa depan daerah Lombok, bagaimana NTB, bagaimana kan masa depan negara, bagaimana kan. Itu menjadi ilmu pengetahuan kita gitu. Nah, kita juga sering buat gawe itu ibaratnya kita buat event lokal. Nah, budaya-budaya lokal Lombok ini kita tampilkan di Malioboro. Dari perisian, dari semualah budaya lokal ini, gedang beli, kita pamer, promosi juga untuk kemajuan daerah kita di Jogja gitu. Nah, ya pemainnya kita semua gitu, yang berwadah di sana gitu. Itu yang buat rindu Mas Alkawi. Dan juga di sana itu rata-rata orang aktif gitu. Itu yang menarik Mas Alkawi. Apalagi itu dari sisi dinamikanya ataupun literasinya lah. Dari sisi ataupun persepsi masuk ranah akademisinya berarti dari seluruh kalangan lintas provinsi gitu. Iya gitu. Nah, dan gini Bang Ded, apakah ada syarat-syarat khususnya masuk UGM atau ada yang harus kita tempuh, harus kita lalui ini dan itulah? Oke. Kalau masuk UGM itu pertama mental dulu ya kuat gitu. Keinginan yang kuat gitu. Ya, rasa ingin tahu tentang UGM itu digali gitu. Nah, itu harus kita tetap main-main ke kampus gitu. Kalau di UGM itu. Di UGM itu kita harus siapkan kalau masuk UGM itu pertama mental. Ya mental harus kuat dulu kan masuk UGM tuh. Karena kalau kita masuk UGM itu mental harus kuat dulu. Kedua, belajar gitu. Belajar bimbel kayak apa kan, tanya-tanya senior yang udah masuk UGM. Nah itu yang menjadi persyaratan yang pertama. Yang kedua, kita ada tes TPA dulu, tes potensi akademik. Nah, untuk login nanti masuk registrasi UGM. Sama TUPAL juga. Ada IC juga sama proposalnya gitu. Nah itu syarat-syarat di UGM gitu. Syarat khususnya? Khusus gitu. Nah nanti
kalau udah masuk UGM kita ketemu sama namanya Profesor Anton Demanik, nanti Profesor Baikuni gitu. Profesor yang handal lah di sana kan. Ada namanya profesor banyak lah di Jogja itu. Profesor Dr. Aji juga kan. Pakar-pakar di Jogja gitu, pakar-pakar pariwisataan di Jogja gitu. Itu yang menarik di Jogja juga. Kedua, kita ketemu sama mahasiswa ini lintas provinsi gitu di UGM gitu. Rata-rata tapi mahasiswanya ya bagus-bagus lah, Mas Alkawi. Itu kan sekilas Bang Ded menarasikan ataupun memberikan hal-hal yang menggugah semangat anak-anak muda yang ingin masuk ataupun menempuh kampus UGM. Kan UGM ini Bang Ded tenar terus media sosial ini, apa-apa UGM ini. Iya. Ada ciri khas tersendiri nggak UGM? Kok tenar terus di media sosial ini? Emang kalau kita belajar UGM itu kita belajar kejadian. Bagaimana asal kita awal? Bagaimana kita belajar tentang Indonesia? Bagaimana sih entitas Indonesia ini? Bagaimana entitas alamnya, lanskap alamnya? Bagaimana kita kembangkan? Di sanalah kita belajar UGM itu bagaimana. Bagaimana Indonesia ini indah di pandangan keilmuan UGM. Indonesia ini semua kaya raya sebenarnya. Tapi bagaimana legacy kita untuk merawat gitu, sustainability-nya untuk Indonesia ini dijaga, baik dalam kebijakan negara, baik dalam pengelolaan alam, bagaimana kita pendekatan masyarakat lokalnya. Nah itu larinya bagaimana kita mengelola suatu ekosistem untuk kita kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita buat kebijakan yang lombok buat. Kalau lombok itu artinya kalau bahasa Sasak-nya lurus, tidak merugikan orang. Di sanalah kejati dirian UGM itu gitu. Nah itulah ruhnya Indonesia yang ada di UGM memang keilmuannya gitu. Makanya menarik kuliah di UGM itu sebenarnya. Ilmunya yang menarik, profesornya juga menarik gitu. Makanya kita lihat kan gubernur NTB-nya alumni UGM. Rata-rata makanya Pak Srinata alumni UGM. Makanya jebolan-jebolan UGM ini di NTB rata-rata berhasil. Minimal dia harus di gubernur, bupati. Jebolan-jebolan belum dari kalangan akademisi, belum kalangan DPR gitu. Belum kalangan dari Mahkamah Konstitusi. Kan ada dari NTB. Yang dari Mahkamah Konstitusi alumni UGM. Ini yang menarik alumninya. Bahkan Presiden Jokowi adalah alumni UGM. Ganjar Pranowo alumni UGM. Anies Rashid Baswedan alumni UGM. Profesor Mahfud MD alumni UGM. Ini yang menarik alumninya. Kita juga di UGM ini belajar juga gitu. Sesama beda-beda jurusan di UGM tuh. Ada jurusan Fisipol kita ketemu gitu. Kita kalau sesama UGM itu jiwa keluargaannya kental gitu. Kalau yang beda-beda jurusan gitu. Bahkan saya itu banyakkan diskusi sama ini teman-teman yang beda jurusan. Ada yang psikologi gitu. S2 psikologi. Kita ketemu di luar, kita ketemu diskusi bagaimana jurusannya di sana, sering tutur kata lah, cerita sharing bagaimana sih kejadian pariwisata. Ya paparkan juga jurusan psikologi gitu. Ada juga teknik teman saya dari Kalimantan Barat gitu, Mas Daniel itu sahabat saya tuh. Ya di UGM juga gitu, di teknik. Nah itu aja yang menarik di UGM tuh. Tapi emang banyak hal kita dapat di UGM tuh. Pertama kita harus pengetahuan kita harus banyak juga, apa yang kita gali itu harus banyak juga. Apa yang kita gali ilmu itu banyak di UGM tuh. Ilmu UGM tuh udah habis-habis sebenarnya kalau kita mau gali. Dari teman juga banyak. Itu yang menarik sebenarnya.
ketemu-temu sama teman-teman yang beda jurusan di UGM, kita saling cerita bagaimana keilmuan masing-masing gitu. Nah, ternyata kita banyak kita dapat gitu. Itu yang menarik di UGM sebenarnya. Memang kalau UGM itu Bang Ded, kampus impiannya anak-anak muda seluruh wilayah Indonesia. Ingin sekali masuk kampus UGM itu, tapi seleksinya ketat katanya Bang Ded. Sebenarnya masuk Alkawi emang mental kita aja enggak siap. Tapi semuanya kalau kita punya keinginan kuat, pasti masuk, pasti ada jalan kok. Orang-orang di UGM itu orangnya pintar-pintar gitu. Kita banyak belajar bagaimana kita menulis gitu, buat kosakata yang baik gitu. IT kita pelajari, akses jurnal bagaimana kan. Ini menarik di UGM itu, karena ilmu UGM itu jarang dengan yang ada di kampus-kampus lain gitu. Karena UGM itu ilmunya beda gitu. Kita membahas diri kita sendiri, membahas Indonesia gitu. Bagaimana kita mengelola tambang, bagaimana kita mengolah pertanian, bagaimana kita mengolah peternakan, bagaimana kita mengolah semuanya tentang kejadian yang ada di Indonesia. Ini yang menarik juga, yang ilmunya di depan kita, di lingkungan kita bisa kita olah. Contoh di Lombok, apa yang ada di Lombok, sungai, bisa diolah, dididik bagaimana pemanfaatan sungai, bagaimana pemanfaatan sawah. Itu yang menarik sebenarnya.